Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Saputra, guru SMK Negeri 1 Batangatal, Kabupaten Mandailing, Natal. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu hebat yang dapat menonton video saya ini untuk merujuk pembelajaran di lapangan. Judul proyek yang saya lakukan dalam berbagi praktik baik ini adalah dengan sebutan Sibutet. Hai, perkenalkan, saya si Butet. Bersama Pak Henry kami akan membuat pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Yuk ikuti video kami ini selanjutnya. Sibutet ini singkatan ataupun kepanjangan dari Sibutet adalah sistem ataupun siswa berinovasi mengutamakan energi terbarukan. Karena saya mengajar di penerapan rangkaian elektronika teknik audio video dengan tujuan pembelajaran bagaimana siswa mengembangkan energi terbarukan yang ada di lingkungan sekolah. Latar belakang yang menjadi kenapa ide ini saya buat itu adalah yang utama, banyak siswa saya itu mulai menurun prestasinya. Proyek siswa untuk membuat ataupun peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan mengembangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi saya ingin memantik pemikiran siswa untuk lebih berkembang, untuk lebih maju lagi dan peduli lagi dengan keadaan di sekelilingnya, baik itu di masyarakat, di sekolah, maupun untuk dirinya sendiri. Tujuan pembelajaran saya kembangkan dan saya rancang pembelajaran agar sesuai dengan target yang akan kami capai untuk pembelajaran di kelas yang kontekstual dan juga bermanfaat ke masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran tentang energi terbarukan, saya memastikan terlebih dahulu pemahaman dasar siswa. Asesmen awal ini seperti sebuah peta sebelum memulai perjalanan. Dengan mengetahui pemahaman siswa, jadi bisa menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih efektif. Setiap siswa memiliki potensi yang unik, termasuk memahami konsep energi terbarukan yang akan dipelajari. Pada asesmen awal ini, saya menggunakan aplikasi Quizzes untuk mengenali ataupun mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik saya. Dari hasil asesmen ini akan membantu saya merancang pembelajaran yang lebih personal. Setelah melakukan asesmen awal, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa sesuai dengan hasil asesmen. Saya menemukan bahwa siswa saya 80% adalah kinestetik dan 20% lagi adalah auditory dan visual. Jadi dari sini saya bisa merancang pembelajaran bahwasanya kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar siswa sesuai dengan asesmen. Pada pembelajaran berdiferensiasi, dari konten inilah kita menyesuaikan daya tarik dan minat pada siswa. Di sini saya menyajikan konten video untuk yang auditory maupun yang visual, sehingga mereka bisa melihat energi terbarukan yang ada saat ini. Mereka mengamati video dengan melihat dan melakukan pengamatan sesuai dengan tampilan di video. Pada tahap selanjutnya, siswa dibagi jadi beberapa kelompok untuk menganalisis video yang telah ditayangkan dan juga mengamati. Tahap observasi ini kami buat agar siswa dapat mengumpulkan data yang lebih valid langsung dari pemilik pembangkit listrik tenaga air. Jadi siswa dapat mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada saat melakukan observasi ke lapangan dan juga bisa lebih leluasa mewawancarai pemilik dari pembangkit listrik tenaga air yang tergolong pada energi terbarukan terdekat di sekolah. Saya memberikan fasilitas kepada siswa untuk terjun langsung ke lapangan, bagaimana mereka menerapkannya secara langsung dan juga memantau peralatan yang digunakan di lapangan dan menanyakan kondisi, kendala, manfaat, dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air salah satu energi terbarukan terdekat di sekolah. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Terdiri dari kelompok kecil yang heterogen, bervariasi dalam kemampuan dan minat. Setiap kelompok melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar sekolah atau masyarakat untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan yang ada. Fokus observasi sumber energi terbarukan yang tersedia, tentang bagaimana pemanfaatannya, kendala yang dihadapi, dan potensi pengembangannya
Di lapangan, siswa melakukan wawancara dengan masyarakat setempat, ahli energi, atau pemangku kepentingan terkait untuk menggali informasi lebih dalam. Setiap kelompok menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan perangkat lunak analisis seperti mengumpulkan video, data, dan hasil wawancara yang ada di lapangan sehingga pengumpulan data dapat dikumpulkan secara valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, siswa akan melakukan beberapa pertanyaan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk selain berkunjung ke lapangan, saya juga memberikan guru tamu dari mitra kampus untuk menambah pengetahuan hasil dari kunjungan lapangan, sehingga siswa dapat bisa mengetahui dan menguatkan lagi tentang observasi yang telah dihasilkan di lapangan dengan melalui sharing dengan mitra kampus ataupun menanyakan apa saja yang ditemukan di lapangan. Tahap 2, perumusan masalah dan pemilihan proyek. Berdasarkan hasil observasi, setiap kelompok merumuskan masalah atau tantangan terkait energi terbarukan di lingkungan sekitar. Setiap kelompok memilih proyek yang ingin dikerjakan. Guru memberikan beberapa pilihan proyek dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Sebagai contoh proyek, yang pertama adalah merancang sistem pembangkit listrik tenaga surya sederhana untuk penerangan rumah atau lampu emergensi. Yang kedua, membuat alat pengukur kecepatan angin untuk potensi pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang ketiga, itu adalah mendesain sistem pemanas air menggunakan energi matahari. Yang keempat, membuat kampanye ataupun sosialisasi tentang pentingnya energi terbarukan. Jadi siswa akan memilih beberapa contoh proyek yang akan dikerjakan pada desain mereka pada kelompok masing-masing. Sehingga di sini dapat diketahui bahwasannya siswa yang akan dikelompokkan menjadi beberapa kemampuan di dalam kelompoknya dan dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing siswa di dalam kelompok yang telah dibagi. Pada tahap 3, perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pada tahap perencanaan, setiap kelompok membuat rencana kerja, melakukan presentasi proyek yang berupa tujuan, langkah kerja, jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, yang dibuat pada Google Slide, sehingga siswa dapat memaparkan setiap ide yang didapatkan. Selain itu, desain gambar bisa menggunakan sirkuit wizard ataupun Canva for Education. Pada tahap pelaksanaan, siswa melaksanakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Guru memantau perkembangan proyek secara berkala dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Siswa dapat memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendukung pelaksanaan proyek seperti sirkuit wizard untuk membuat desain pada jalur layout. Sedangkan untuk desain gambar menggunakan Canva for Education. Pada tahap 4, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek dan diuji kelayakan di lapangan, sehingga siswa mengetahui kendala proyek yang telah dibuat. Melalui evaluasi terhadap proyek ini, yang dilakukan adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, kreativitas siswa, kerjasama tim, dan juga penguasaan materi. Setelah melakukan Untuk menjawab tantangan tentang kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitarnya, kami membagi produk ataupun hasil proyek kepada masyarakat. Gunanya untuk bisa dipantau siswa secara berkelanjutan kendala apa yang ditemukan masyarakat pada saat produk itu bermasalah, dan akan dipantau terus setelah dibagi untuk perbaikan ke depannya kekurangan dan kelemahan dari peralatan yang dibuat. evaluasi pada proyek termasuk uji kelayakan, peralatan telah dibuat siswa sebagai produk hasil belajar, maka siswa memberikan produk pada masyarakat sekitar sekolah sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan sekitar sebanyak 5 sampel, hingga siswa dapat melihat dampak langsung dari kegiatan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempelajari tentang sumber energi terbarukan, saya belum tahu membuat tentang lampu-lampu darurat, dan kini setelah saya mempelajari sumber energi terbarukan, saya bisa membuat dan mempraktekannya langsung, membuat lampu darurat, dan saya sangat berterima kasih
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.